Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Kali ini kita akan belajar tentang kewajiban sebagai warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum kita belajar tentang kewajiban-kewajiban itu, mari kita pahami dulu tentang apa itu kewajiban. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Jadi ada sisi tanggung jawab di situ. Ya, itu pengertian tentang kewajiban. Nah, berikutnya adalah beberapa kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, yang pertama, ini ya, setiap warga negara itu memiliki kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi pajak itu adalah sesuatu hal yang wajib karena nanti akan dikelola negara yang selanjutnya akan digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua adalah setiap warga negara itu memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3. Nah, serangan di zaman sekarang anak-anak ya, itu tidak hanya serangan fisik loh, tetapi ada juga banyak serangan-serangan seperti berita bohong yang ditujukan untuk memecah belah persatuan bangsa. Karena itu kita harus berhati-hati setiap mendengarkan berita, membaca berita, kita harus bisa cross-check kebenarannya. Berikutnya adalah setiap warga negara, ini yang ketiga ya, setiap warga negara itu bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini sesuai dengan pasal 27 ayat 2. Maksudnya adalah warga negara itu mempunyai kewajiban yang sama dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia. Yang berarti wajib serta menaati semua aturan hukum dan pemerintah yang sudah diatur dalam negara Indonesia tersebut. Contohnya sekarang ya, kita itu sekarang sedang masa pandemi. Jadi kita harus menaati apa yang disampaikan pemerintah. Kita jaga diri kita jaga orang tua kita jaga nenek kakek kita. Ya, berikutnya ini pas yang keempat, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia atau orang lain. Ini sesuai dengan pasal 28J ayat 1. Ini menjelaskan tentang beberapa kewajiban tentang setiap warga negara untuk menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara. Jika hak asasi manusia bisa dilanggar, maka bisa menyebabkan perselisihan. Sebaiknya harus dimulai dari kita, yaitu dengan menghargai hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara. Yang kelima, ini dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Ini sesuai dengan pasal 28J ayat 2. Ayat ini memberikan tentang kewajiban kita untuk saling menghormati apa yang dipunya kebebasan orang lain dengan tuntunan yang sesuai dengan moral, nilai-nilai agama, dan keamanan serta ketertiban umum.
Itu artinya kita punya kebebasan di negara kita ini. Tetapi kebebasan itu tidak boleh merampas hak orang lain. Ya, misalnya berkata bohong, menceritakan hal-hal yang bohong, kemudian memberikan berita yang salah, memfitnah orang lain, menghina orang lain itu tidak boleh. Karena hal tersebut melanggar kebebasan orang lain. Nah, ini yang berikutnya, yang ke-6. Di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal ini berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini di pasal 30 ayat 1 yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar ini memberikan kewajiban kepada masing-masing warga negara wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Wajib ikut serta dalam mengikuti angkatan militer atau juga angkatan kepolisian untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Yang berikutnya itu di pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang mengikuti pendidikan dasar. Nah, pasal ini berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini berarti warga negara itu wajib serta dalam memenuhi pendidikan sekolah sampai batas minimal pendidikan yang sudah ditetapkan oleh negara. Semua biaya pendidikan yang semua difasilitasi oleh negara. Jadi, semua warga negara harus ikut wajib mengikuti peraturan ini. Nah, sekarang kita dalam keadaan pandemi tetap harus belajar, meskipun pembelajarannya tidak bisa seperti biasanya, ya. Nah, begitu anak-anak sekalian, beberapa kewajiban warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Semoga bisa dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.